Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang menunjukkan bagi para hambanya kepada iman yang lurus. Dengan iman yang benar, seorang hamba bisa meyakini apa saja yang wajib dia yakini dan meninggalkan keyakinan yang seharusnya tidak dia yakini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah yang memiliki iman terhadap masalah takdir yang benar. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari lebih detail tentang bagaimana iman kepada takdir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, dan sebagaimana bimbingan yang diberikan oleh para ulama. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas bimbingan yang beliau berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Agar lebih maksimal, karena yang hadir untuk bapak-bapak tempatnya banyak dipakai, ibu-ibu ya, yang biasanya Anda bisa sampai belakang tapi Anda harus terdesak ke depan. Ini ngalah atau kalah, Pak? Kalah. Oh, kalah, Masya Allah. Karena infaknya gede ibu-ibu ya. Makanya bapak-bapak suruh minggir aja. Kasihan ada yang duduk di atas air, Bang. Itu boleh ditempati kalau nggak masalah. Karena yang di luar masih banyak yang nggak dapat tempat, pengen masuk nggak bisa masuk, atau bisa bergeser ke sebelah selatan, sebelah kanan kita. Oh, di situ agak longgar ya. Baik, boleh mungkin maju, Pak. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran dalam majelis, semoga Allah memberikan kelonggaran bagi hidup kita. Boleh muter ya, boleh muter lewat belakang jamaah. Ini temanya hikmah di balik rancangan takdir. Nah, jamal melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Pertama apa tadi? Ketetapan syar'i. Dan yang kedua ketetapan kauni. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i adalah syariat Allah. Isinya perintah, larangan, dan aneka aturan. Kita mengenal ada perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah-perintah yang lainnya. Dan ada yang bentuknya larangan. Ada larangan minum khamr, larangan berbuat zina, larangan A, larangan B, dan aneka larangan yang lainnya. Dan ada yang bentuknya aturan. Bagaimana aturan bermuamalah, bagaimana aturan bagi waris, aturan tata cara ibadah yang sah. Ini semuanya adalah ketetapan syar'i. Ibadah kita kepada ketetapan syar'i adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan mentaati aturan. Ketika ada seorang yang beribadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan panduan, berarti dia melanggar dari sisi ketetapan aturan. Misalnya ada orang wudu tapi wudunya asal-asalan, cuci tangan, kemudian cuci kaki, terus basuh muka, kemudian ngusap kepala, sholat. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa? Karena wudunya tidak sesuai aturan. Dia kebalik ketika wudu. Dan saya nemu orang yang kayak gini, Pak, di bandara. Diingetin, Bapak wudunya kebalik, tidak sah. Nggak apa-apa. Wudu kebalik kok nggak apa-apa, gimana?
Karena dia nggak sadar dalam wudhu sendiri ada aturan. Oh, yang penting kan basah tuh mas. Kalau yang penting basah, bapak basah-basahin badan. Bukan yang penting basah, ada aturan. Orang yang sholat misalnya habis rukuk langsung sujud. Loh kenapa kok sujud? Nah, ini sudah di bawah, sekalian aja turun. Kalau naik lagi, wah mindun gawe nih. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Dia meninggalkan rukun. Demikian pula ketika dia puasa, belum masuk hilal Syawal sudah hari raya. Saya sudah telepon Tuhan. Itu nanti akan viral lagi. Kemarin viral, nanti viral lagi. Karena berita suka nyari yang model-model kayak gitu. Dan itu nambah pengikut. Dan seperti itu, bagaimana nasib puasanya Pak? Ya dia berdosa. Matahari, bulan masih demikian terang benderang, belum habis bulan Ramadan dia sudah berhari raya. Dia hari raya tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan sudah berhari raya. Bulannya masih kelihatan. Nah, itu semuanya adalah praktek di mana orang melakukan amalan tapi tanpa aturan. Dia beramal tapi tidak pakai aturan. Termasuk juga masalah bagi waris yang salah, cara bermuamalah yang salah. Ketika Anda beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan Allah, maka ibadah itu bernilai sah. Kemudian yang kedua, ada ketetapan kauni. Apa itu ketetapan kauni? Ketetapan kauni artinya takdir. Semua yang Allah ciptakan di alam raya ini adalah bagian dari ketetapan kauni. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Lalu ibadah kita terhadap ketetapan kauni bagaimana? Apakah mengikuti takdir itu ibadah? Sebagaimana mengikuti perintah itu ibadah? Kalau sebatas mengikuti takdir, manusia tidak bisa keluar dari takdir. Bisa nggak manusia menghindar dari takdir, Pak? Nggak mungkin. Maka bentuk ibadah kepada takdir bukan melawan takdir, mengikuti takdir atau tidak melawan takdir, bukan. Karena orang tidak mungkin bisa melawan takdir. Wah ini lihat nih, ini sikap melawan takdir. Mana mungkin ada orang bisa melawan takdir? Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga bagaimana bentuk ibadah kita terhadap takdir? Bentuk ibadah kita terhadap takdir adalah ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena tidak semua takdir itu sesuai yang diinginkan oleh manusia. Ada takdir yang disenangi sama orang, sehat, kaya, baik, kemudian bagus, cakep, dan seterusnya. Orang senang yang seperti itu. Ada juga takdir yang kurang disukai oleh manusia, miskin, sakit, bodoh, dan aneka turunan yang terjadi pada musibah-musibah yang dialami oleh manusia. Bagi seorang mukmin, dia mengakui ini semuanya Allah yang menetapkan, dan saya dituntut untuk ridho kepada seluruh perbuatan Allah. Maka ibadah seorang mukmin terhadap takdir adalah meridhoi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Karena itu Nabi SAW mengajarkan tentang takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Mengimani takdir baik, mengakui bahasanya yang baik ini Allah yang menciptakan. Mengimani takdir buruk, dia juga mengakui yang buruk ini juga Allah yang menciptakan. Semuanya tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah, dan kita ridho dengan semua yang telah Allah tetapkan. Apabila manusia bisa komplit di dua bagian ini, dia bisa beribadah pada ketetapan syar'i, dan dia bisa beribadah kepada Allah dalam urusan ketetapan kauni, faqad istakmalal iman, maka imannya sempurna. Dia beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah, dengan menjalankan larangan. Di saat dapat musibah, dia ridho, dia sabar, nggak grundel, nggak gersuloh. Ada nggak orang yang beribadah syar'i tapi gagal di ibadah kauni? Ada?
Di zaman Nabi SAW seperti itu sudah ada. Seorang pejuang, mujahid, demikian gigih ketika bertempur sampai para sahabat mengatakan bau surga. Nah, orang kalau mati pasti masuk surga. Tapi apa yang dikatakan Nabi SAW? Huwa finnar, dia masuk neraka. Ya Rasulullah, yujahidu fi sabilik, dia berjihad di jalan Allah, kenapa sampai masuk neraka? Akhirnya ada satu sahabat yang penasaran, akan aku ikuti orang ini, kenapa sampai dia disebut oleh Nabi SAW sebagai penduduk neraka. Diikutin terus dia berjuang, banyak sekali musuh-musuh yang dia bunuh ketika di medan jihad, hingga kemudian dia terkena senjata, sehingga dia nggak sanggup lagi untuk bangkit. Dan dia dalam kondisi kesakitan ketika kena senjata, tapi nggak langsung mati, menahan sakit dia nggak kuat. Akhirnya dalam kondisi dia nggak sabar, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dia balik pedangnya, gagangnya ditaruh di bawah, terus dia rebahkan badannya ke arah pedang, akhirnya dia mati. Kemudian orang itu balik kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, nu'minu annaka la Rasulullah, aku beriman bahwasanya adalah utusan Allah, karena tidak mungkin bisa tahu seperti ini kecuali utusan Allah. Sehingga dia mungkin melakukan ibadah, bentuknya ibadah syar'i, melaksanakan salat, bahkan berjihad, tapi dia tidak sabar dengan ibadah kauni. Sehingga di saat dia diuji oleh Allah dengan aneka penyakit, diuji oleh Allah dengan aneka kemiskinan, dia nggak sabar, lalu dia mutung, kemudian dia bunuh diri. Ada salah satu di antara tokoh, beliau lulusan Universitas Islam yang ada di sekitar kita dan pernah jadi dai, sampai akhirnya kemudian di akhir hayatnya diuji dengan sakitnya lama sekali dan sakitnya cukup parah, hingga kemudian sempat terjadi masalah dengan istrinya, lalu orang ini nggak kuat, kemudian beliau bunuh diri. Sangat mungkin terjadi pada siapapun. Oleh karena itu jamaah, penguatan semacam ini diperlukan oleh siapapun, bahkan sampai orang yang sudah dekat dengan agama perlu penguatan tentang masalah iman kepada masalah takdir, karena nggak semua orang punya daya tahan terkait masalah takdir yang telah Allah tetapkan kepadanya. Baik, selanjutnya jemaah, berkaitan dengan masalah takdir, Nabi SAW memberikan perhatian khusus terkait masalah takdir, dan itu bisa kita temukan dari hadis Jibril alaihissalam. Apa itu hadis Jibril? Jibril datang dalam rupa manusia. Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau mendekat kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang beberapa hal. Apa saja yang ditanyakan? Islam, iman, Islam, ihsan. Kemudian kapan kiamat dan tanda kiamat. Ada 5 hal. Semuanya dalam bentuk dialog. Jibril bertanya, dijawab oleh Nabi SAW. Begitu Jibril pergi, Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang tanya tadi? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan isi agama kalian. Dan hadis Jibril itu semuanya membahas masalah agama. Maka Islam, iman, ihsan, dan berkaitan dengan masalah kiamat, ini semuanya adalah masalah agama. Sehingga iman bagian dari agama, sebagaimana pendidikan tentang Islam juga bagian dari agama. Kemudian saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang iman, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Rasulullah SAW menyebutkan 5 rukun iman secara berurutan dan 1 rukun iman terpisah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus wa tu'mina bil qadari. Diulang lagi. Dan kau beriman kepada takdir khairihi wa syarri, yang baik maupun yang buruk.
ketika disendirikan menunjukkan bahasanya ada perhatian khusus. Anda misalnya disuruh sama orang tua, tolong nanti muliakan tamu yang datang ya, muliakan semua tamu yang datang, muliakan Pak Adi dan Pak Budi. Pak Adi dan Pak Budi termasuk tamu. Ketika menyebutkan nama itu berarti apa? Ada penekanan. Terutama Pak Adi dan Pak Budi muliakan lebih. Sehingga ketika diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, di sini memberikan penekanan dalam urusan masalah takdir. Baik. Ada apa sehingga iman kepada takdir ini diberikan tekanan yang lebih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sejarah perjalanan sekte yang muncul di tengah kaum muslimin, secara umum sekte yang menyimpang di tengah kaum muslimin itu ada dua latar belakang. Yang pertama, sekte yang menyimpang karena latar belakang politik. Yang kedua, sekte yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Ada sekte yang menyimpang karena latar belakang politik, ada sekte yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Sekte yang menyimpang karena latar belakang politik, yang pertama kali muncul apa? Khawarij. Dia nggak ridho dengan semua keputusan pemimpin sampai Nabi SAW itu dikritik. Sehingga saat Rasulullah SAW membagi ghanimah di Ji'ranah, salah satu di antara orang yang ikut dalam peperangan itu, dan dia nanti menjadi pangkalnya keturunan Khawarij, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad," bersikaplah adil wahai Muhammad. Inilah karakter Khawarij ya. Semua dianggap salah, semua perbuatan pemimpin dianggap salah, sampai pun yang memimpin Nabi SAW dianggap salah. Andaikan gerombolan Khawarij itu ada di masa Rasulullah SAW, mereka akan memberontak Rasulullah SAW atas nama iman. Karena orang Khawarij pada saat membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim berhasil membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, sepeser pun tidak ada perasaan salah. Padahal membunuh Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib. Selesai dia membunuh Ali, dia merasa bahagia, sebentar lagi akan dapat surga. Subhanallah. Maka andaikan Khawarij itu, gerombolan Khawarij ada di zaman Nabi SAW, mereka akan memberontak Rasulullah SAW atas nama takwa, atas nama iman, padahal yang diberontak seorang Nabi. Sehingga ketika orang itu mengkritik Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, "Inna min dhi'di hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum." Nanti akan muncul dari keturunan orang ini sekelompok orang yang membaca Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya, cuman di mulut saja tapi nggak paham karena nggak masuk ke hati. Yang mereka punya karakter-karakter suka mengganggu kaum muslimin tapi membiarkan orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Nah, kelompok pertama yang menyimpang karena latar belakang pemikiran itu Qadariyah. Sudah muncul di zaman Ibnu Umar masih hidup. Datangnya dari mana pemikiran ini? Dari Irak. Ada salah satu tokoh Qadariyah di masa silam, namanya Ma'bad bin Khalid al-Juhani, yang dia wafat tahun 80 Hijriah. Ma'bad bin Khalid al-Juhani, dia menyebarkan pemikirannya di Irak, dan itu pangkal asal mula pemikiran Qadariyah yang ada di Irak. Sampai ada orang Irak yang ketika haji berangkat ke kota Mekah, dia berdoa kepada Allah, "Semoga Allah mempertemukan kami dengan orang soleh yang bisa kami jadikan teman diskusi untuk menyampaikan kasus yang ada di Irak." Ketemulah mereka dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu mereka cerita, "Di tempat kami ada orang seperti ini dan dia punya anggapan bahwa al-amru unufun." Kejadian yang ada di alam ini bukan karena ciptaan Allah, tapi terjadi karena seketika. Terjadi seketika tanpa ada ciptaan dari sang pencipta. Akhirnya Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi SAW, yaitu hadis Jibril
tentang masalah iman kepada takdir. Lalu sampaikan kepada dia, kalau kamu sudah pulang, sampaikan kepada Ma'bad bin Khalid al-Juhani bahwa aku dan dia beda agama. Kalau sudah beda agama berarti gimana? Yang benar yang mana? Mungkin nggak Ma'bad yang benar? Nggak mungkin. Tayyib. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran kenapa Nabi SAW memberikan penekanan kepada masalah takdir ketika beliau membahas masalah iman, karena kegagalan pertama dalam masalah pemikiran yang terjadi di tengah kaum muslimin, dan itu sekte yang menyimpang yang pertama dalam masalah pemikiran adalah sekte Qadariyah. Sebelum ada Jahmiyah, sebelum ada Murji'ah, sebelum ada sekte-sekte yang lain. Tayyib. Murji'ah itu muncul di masa di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, setelah pemberontakan Ibnul Ash'ath. Sedangkan Qadariyah sebelum itu, karena Ibnu Umar masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di tempat kita atau kaum muslimin mengalami kegagalan dalam masalah iman kepada takdir itu lebih awal, sebelum gagal iman-iman yang lain. Karena dengan sebab gagal dalam masalah memahami rukun iman itulah kemudian muncul aneka penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya jemaah, berkaitan dengan kegagalan dalam masalah iman kepada takdir, ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama namanya Qadariyah, kelompok yang kedua namanya Jabariyah. Mereka punya paham yang saling bertolak belakang. Qadariyah mengingkari takdir dengan aneka tingkatan yang mereka miliki. Jabariyah sebaliknya, semua tindakan manusia ini gak punya pilihan, sehingga manusia itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Mau menghadap ke kanan karena dihadapkan oleh dalang, menghadap ke kiri karena dalang. Oleh karena itu, menurut Jabariyah, orang yang berbuat maksiat dia nggak punya kehendak sehingga tidak boleh disalahkan. Loh, kenapa? Dia nggak punya pilihan, sehingga kita berbuat apapun itu karena Allah Ta'ala yang mengendalikan semuanya. Ya sudah, berarti yang berbuat salah nggak boleh disalahkan. Cara bantah Jabariyah gimana? Dia dipukul. Setelah dipukul mau balas nggak dia? Balas. Loh, nggak bisa. Saya memukul kamu ini juga karena dikendalikan oleh Allah. Kamu nggak boleh nyalahin saya. Rusak hidup ini kalau pemahaman Jabariyah ini bisa menyebar di masyarakat. Maka paham Qadariyah akan merusak pemikiran umat, sebagaimana paham Jabariyah juga bisa merusak pemikiran umat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ahlu sunnah berada di titik pertengahan, tidak ekstrim sebagaimana layaknya Qadariyah, dan juga tidak ekstrim sebagaimana layaknya Jabariyah. Mereka punya pemahaman yang benar berkaitan dengan masalah takdir. Baik, selanjutnya, rambu apa yang perlu kita miliki, rambu-rambu apa yang perlu kita pahami ketika kita membahas masalah takdir, agar kita tetap berada di atas garis yang lurus pada saat kita menyinggung masalah takdir. Rambu yang pertama, bahwa kalau kita menyinggung masalah takdir, jangan terlalu mendalam, karena bisa dipastikan bingung. Ada banyak hal yang kadang ketika kita nggak tahu, bagian itu serahkan kepada ilmu Allah, karena manusia tidak tahu. Ngejar-ngejar bagian itu terus dikejar, maka justru hasilnya akan membingungkan, sehingga orang akan capek mengejar membahas masalah takdir tapi nggak ada hasil. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan akan hal ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau kalian diajak debat untuk membahas masalah sengketa di antara para sahabatku, fa'amsiku, maka tahan diri. Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku, dan kalau kalian diajak debat masalah takdir, tahan diri. Artinya jangan terlalu mendalam. Ketika kita membahas masalah perselisihan di antara para sahabat,
antara Ali dengan Aisyah, Thalha dan Zubair. Ini realita yang terjadi di masa silam, bagian dari penggalan sejarah yang pernah terjadi di masa sahabat. Bahas sengketa mereka boleh nggak, Pak? Bahas sengketa yang terjadi di antara para sahabat boleh nggak? Boleh atau tidak? Ya? Menyinggung sejarah masa silam antara Ali pernah berperang dengan Aisyah bersama pasukannya, boleh atau tidak? Nyinggung itu boleh nggak? Bahas itu boleh nggak? Kok ragu jawabnya? Hah? Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Ya, tergantung latar belakangnya. Kalau orang membahas sengketa di antara para sahabat, tujuannya dalam rangka untuk menghina sahabat, ini tercela. Tapi kalau orang membahas sejarah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat dengan tujuan mengambil pelajaran darinya agar bisa ya diketahui bagaimana cara yang tepat ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, tidak masalah. Saya kasih contoh ya. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang pada saat membahas sengketa antara Ali dan Muawiyah terus menghina salah satu, terutama yang sering dihina siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Sampai ada yang mengkafirkan Muawiyah, ada yang menyebut Muawiyah orang fasik, ada yang menghina Muawiyah dengan aneka macam penghinaan. Dan saya kira sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu akan memiliki pahala yang besar, karena setiap orang yang menghina Muawiyah, mencela Muawiyah, nanti dia akan berhadapan dengan Muawiyah di hari kiamat. Tinggal dia perhitungkan siapa yang akan dibela oleh Allah, kamu ataukah Muawiyah. Meskipun fenomena semacam ini sudah ada sejak masa silam. Ada orang yang pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari ya, Abdullah bin Mubarak, mana yang lebih afdal, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Kita tahu siapa Umar bin Abdul Aziz, tapi Umar bukan seorang sahabat, Umar tabi'in. Umar bin Abdul Aziz tabi'in, bukan sahabat. Mana yang lebih baik, yang lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Ghubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah khairun min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk di hidungnya Muawiyah lebih baik daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Karena sahabat tidak bisa dibandingkan dengan manusia generasi setelahnya. Mereka ketemu Rasulullah SAW, muridnya Nabi SAW, pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, dan saat Nabi SAW membaca ihdinas siratal mustaqim, isinya doa, sahabat membaca amin. Mana ada doa yang terjamin lebih mustajab dibandingkan doa ketika sholat yang dipimpin oleh seorang Nabi, imamnya seorang Nabi. Rasanya gimana Pak ya? Kita aja ketika di Masjidil Haram dipimpin Syekh Sudes merasa sudah sangat nyaman. Kunut yang lama kayaknya semuanya pasti mustajab, padahal nggak jaminan. Anda bisa bayangkan ketika yang mimpin sholat adalah seorang Nabi, diaminkan oleh orang-orang soleh di belakangnya, luar biasa. Makanya menyinggung sengketa di antara para sahabat, kalau sampai menimbulkan pelecehan kepada salah satu di antara mereka, hukumnya haram. Karena semua sahabat itu mulia, meskipun mereka sempat bersitegang antara satu dengan yang lain karena ijtihad yang berbeda. Saya kalau membuat ilustrasi seperti ini sederhana saja ya. Misalnya begini, ada seorang anak, orang tuanya berantem, bapak ibunya berantem. Anak ini menghormati orang tuanya. Mungkin nggak anak ini tahu siapa di antara bapak ibunya yang benar? Sangat mungkin. Anak bisa menilai, bapak ibu saya berantem, saya tahu yang salah itu bapak, yang salah itu ibu. Tapi dia ketika cerita di luar, nggak pernah dia menyampaikan, oh bapak saya itu orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, kayak gini. Dia tidak akan mencela bapaknya. Sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada bapaknya. Hal yang sama juga ketika dia menyinggung ibunya, ibu saya itu salah,
ibu saya seperti, dia tidak akan ngomong kejelekan ibunya dalam rangka menghormati ibunya. Sehingga walaupun bapak ibunya berantem, tapi ketika di luar dia tidak akan pernah bercerita kepada orang tentang kejelekan masing-masing. Dia mungkin bisa menjadi saksi saat bapak ibunya berantem, tapi dia tidak akan menyinggung kejelekannya. Lakukan hal yang sama ketika Anda membahas sengketa di antara ustadz dan sengketa di antara sahabat. Sehingga ada ustadz A sama ustadz B, ada terjadi ketidakakuran misalnya. Kok ini saling nyerang ya? Oh, digoreng sekalian. Masya Allah. Siapa yang goreng? Netizen. The power of netizen ya. Digoreng. Ini ustadz sama ustadz misalnya sedang tegang, sedang mungkin karena beda ijtihad sehingga mereka sempat saling nyerang. Cobalah netizen bersikap yang bijak. Masya Allah. Netizen yang bertakwa kepada Allah susah Pak. Kamu hormati gurumu sebagaimana kau hormati orang tuamu. Sebatas menyebutkan pendapat masing-masing tidak masalah. Tapi kalau sampai mencela salah satu, masalah. Demikian adab ketika kita menyinggung, ketika ada sengketa di antara orang-orang yang mulia. Sahabat satu mulia, sahabat dua mulia. Kalaupun mereka sedang tegang, itu tidak menurunkan kemuliaannya. Dan kamu tidak bisa menandingi kemuliaan mereka, maka jangan jadi hakim. Boleh sebatas menyebutkan, tapi jangan menghakimi. Terus yang menghakimi siapa Pak? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Baik, sikap itulah sikap yang tepat kalau kita diajak dialog tentang masalah sengketa di antara para sahabat. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau kamu diajak untuk membahas masalah takdir, fa'amsiku, tahan diri. Jangan terlalu dalam, malah bingung, pusing. Ya salahmu sendiri. Kenapa kamu terlalu dalam membahasnya? Maka cukup bahas sampai di sini saja. Selebihnya yang tidak tahu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya prinsip atau rambu yang kedua, bahwa Allah tidak akan pernah ditanya tentang perbuatannya. Semua perbuatan yang Allah lakukan, yang Allah tetapkan, baik berupa aturan maupun ketetapan takdir, apakah nanti Allah dimintai pertanggungjawaban? Ya, apakah Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya? Nol, tidak. Kalau manusia dimintai pertanggungjawaban enggak? Ya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah tunjukkan hal ini dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi kalianlah yang akan ditanya. Maka kenapa kalian malah sibuk membahas perbuatan Allah tapi melupakan perbuatan diri sendiri? Kelakuanmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kamu malah memperdebatkan takdir yang gak ada ujungnya. Paham ya? Sehingga orang yang terlalu sibuk dan mendalam bahas masalah takdir sampai dia pusing, saya kok bingung masalah ini. Kamu yakini Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatannya, tapi kamu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kamu. Pilih jalan selamat. Milih mana? Bahas perbuatan Allah atau bahas perbuatan diri sendiri? Bagi orang yang sadar akan konsekuensi, dia akan lebih memilih, ya saya fokus pada perbuatan saya, jika memang ini salah akan saya tinggalkan. Begitu ya, itulah orang yang cerdas, karena dia tahu konsekuensinya. Allah ingatkan hal ini dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Baik, di saat yang sama kita juga diingatkan, sehebat apapun kau membahas masalah takdir sampai mendalam, sampai pusing, itu sepeser pun tidak akan mengubah takdir. Karena takdir akan tetap berlalu, akan tetap jalan, walaupun hasil pembahasanmu beda dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran.
kok kayak gini ya takdirnya, nggak seperti yang saya pelajari. Emang takdir harus ngikuti kamu? Loh, harusnya kayak gini takdir itu. Kata siapa? Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Wa yaf'alu ma yaf'alu Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka Dia berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki, bukan yang dikehendaki oleh makhluk. Misalnya begini, Pak, katanya kalau orang itu berdoa pasti diijabahi. Kamu tahu dari mana? Loh, katanya Quran bilang seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabahi kalian. Saya sudah lama berdoa tapi kenapa enggak dikabulkan, Pak ya? Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi doanya setiap orang yang berdoa. Tapi saya sudah lama berdoa, kenapa enggak diijabahi? Baik, diijabahi doamu itu bagian dari takdir Allah. Diijabahinya doamu itu bagian dari takdir Allah. Dan kalau semua doa makhluk itu harus diijabahi oleh Allah dalam bentuk diwujudkan seperti yang diinginkan, berarti kehendak Allah ngikuti kehendak makhluk. Makhluk minta ini terkasih, minta ini kasih, minta ini dikasih. Kalau seperti itu, berarti kehendak Allah ngikuti kehendak makhluk. Hidup di dunia ini nggak berlaku seperti itu. Yang berlaku seperti itu adalah ketika di surga, minta apa saja dikasih oleh Allah. Tapi kalau di dunia, tidak semua permintaan kita dikasih sesuai isi permintaan. Makanya bedakan antara ijabah dengan i'ta. Diijabahi dengan diberi, itu dua hal yang berbeda. Diijabahi itu artinya direspon. Dan respon itu tidak harus sama seperti yang diminta, tidak harus mewujudkan sama seperti yang diminta. Minta anak, kasih anak. Minta lunas utang, langsung seketika utang lunas. Minta jodoh, langsung datang di hadapannya. Enggak seperti itu. Karena ijabah beda dengan diberi sesuai yang diminta. Yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah astajib lakum, aku ijabahi kalian. Terus bentuk ijabah itu gimana, Pak? Nabi SAW pernah memberikan penjelasan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u rabbahu laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin." Apabila ada seorang muslim yang berdoa kepada Rabbnya, tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan doa itu dengan salah satu dari tiga hal. Imma ayyaddakhirahu fil akhirah. Yang pertama, Allah bakal simpen itu doa sampai akhirat. Disimpan di akhirat gimana, Pak? Allah tidak berikan sesuai yang dia minta, tapi Allah simpen pahalanya di akhirat, sehingga nanti orang ini akan bisa mendapatkan hasilnya di akhirat. Dan bisa jadi itu jauh lebih indah dibandingkan apa yang dia minta. Atau yang kedua, au yusrifahu an syai'in, atau Allah palingkan dia dari mara bahaya, dari musibah yang itu senilai dengan apa yang dia minta. Misalnya minta rezeki lancar, tapi Allah selamatkan dia dari aneka penyakit, sehingga dia tidak perlu opnam di rumah sakit, tidak perlu mengalami atau tidak perlu mengeluarkan besar untuk pengobatan, mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan dan seterusnya. Sudah? Karena dia diselamatkan oleh Allah dari aneka penyakit yang senilai dengan apa yang dia minta. Atau yang ketiga, Allah berikan sesuai yang dia minta. Hamba tidak bisa menentukan ini. Yang bisa diminta adalah dia mohon kepada Allah, tapi bagaimana ketetapan Allah dalam mewujudkan doa itu kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu prinsip yang perlu Anda yakini saat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita, innahu ala kulli syai'in qadir.
Saat Anda berdoa kepada Allah, tanamkan dalam hati Anda, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa Anda tidak bisa mengendalikan kehendaknya, dan Dia kuasa untuk mengabulkan doa Anda sepanjang doa itu bukan doa yang mustahil untuk diwujudkan, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan gak ada ruginya ketika seseorang itu banyak berdoa kepada Allah, karena kalaupun ya, dia diberi salah satu dari 3 hal ini, dia tetap mendapatkan keuntungan. Bisa bentuknya disimpan di akhirat, atau dipalingkan dari mara bahaya yang senilai dengan apa yang dia minta, atau diwujudkan sesuai yang dia minta. Kecuali jika doa itu adalah doa yang mustahil, dan gak boleh minta sesuatu yang mustahil. Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Tidak mungkin, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dapat pertanyaan, ya, orang yang berdoa kepada Allah dengan permintaan yang mustahil. Suaminya meninggal dan dia sangat sedih kehilangan suaminya. Terus tanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan suami saya kembali? Masya Allah, masih banyak pilihan yang lain. Oh, saya nggak jawab kayak gitu, ya. Boleh nggak berdoa seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Mustahil manusia yang mati dihidupkan kembali. Sehingga Anda bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mukjizat itu berakhir pada para nabi, sehingga Anda tidak mungkin berdoa kepada Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Cerita-cerita mitos yang dibalut aroma agama orang sufi, nah, tentang Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, ya. Ada ibu-ibu yang nangis. Kemudian saat Abdul Qadir Al-Jailani ini ketemu beliau, jalan kaki ketemu beliau, ditanya, kenapa kamu nangis? Anak saya baru saja meninggal dunia. Kapan dia meninggal? Barusan meninggal. Langsung Abdul Qadir Jailani terbang ke atas, kemudian menemui malakul maut yang sedang membawa arwah anak ini. Terus diminta, tolong kembalikan arwah anak ini agar dia hidup lagi. Malakul maut gak mau. Dan di belakang malakul maut ada keranjang isinya arwah. Akhirnya duel Abdul Qadir Jailani dengan malakul maut. Nah, ketika duel itu keranjangnya tumpah. Semua arwah yang ada di dalam keranjang itu jatuh balik semua, sehingga hanya di hari itu ada beberapa nyawa yang hidup kembali. Kayak gini masih ada yang percaya, Pak, ya? Ini karena pengaruh film, Pak, ya? Subhanallah. Tayyib. Jadi orang memberikan pujian kepada orang terpuji, tapi pujian yang berlebihan itu tidak menambah orang itu semakin terpuji, justru semakin merendahkan. Mau bikin cerita-cerita bohong kayak gini kan justru menghina Abdul Qadir Jailani. Baik, kembali ke sini. Pada posisi kita berdoa kepada Allah, kalaupun tidak diwujudkan oleh Allah dalam bentuk apa yang kita minta, kita nggak ada ruginya. Maka para sahabat langsung mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah. Berarti kalau begitu kita perbanyak untuk berdoa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa hamba. Anda tidak perlu khawatir ketika banyak berdoa, kalaupun tidak diwujudkan sesuai yang Anda minta, masih ada pilihan yang lain yang insya Allah semua itu baik. Sebutkan seorang Nabi yang berjuang dalam doanya dan beliau merasa saya nggak pernah kecewa dengan doa saya walaupun tidak pernah dikabulkan. Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa minta anak dalam posisi istrinya mandul dan sudah tua. Coba masih muda mandul, makin tua makin mandul.
Tapi beliau berdoa kepada Allah sampai beliau mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa kecewa ya Allah ketika berdoa kepadamu. Enggak ada istilah saya itu sudah doa lama kok ini PHP ya Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Bapak itu ruginya apa sih kalau berdoa? Wong doa enggak modal aja kok. Bayar berapa ketika berdoa? Perlu daftar dulu enggak? Ada biaya registrasi. Kenapa orang itu sedih dan bahkan kadang grundel, emosi di saat dia berdoa tapi tidak diijabahi? Sampai ada yang bilang, udahlah, bosan saya berdoa, minta juga nggak bakalan dikabulin. Mutung dalam berdoa. Pak, tolong jaga lisannya. Kamu itu ngomong sama siapa? Didengar oleh siapa? Sehingga dia protes kepada Allah Ta'ala karena permohonannya tidak dikabulkan. Protes kepada zat yang dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka bapak perlu sadar bahwa saat bapak berdoa, innahu ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan perbuatan Allah tidak mengikuti kehendak bapak. Kalau perbuatan Allah mengikuti kehendak manusia, setiap doa diwujudkan, gimana kira-kira hidup ini? Kacau. Petani minta sering hujan, yang di proyek minta jarang hujan, doanya bareng. Penjual es doa biar nggak hujan, penjual bakso doa hujan. Lalu mana doanya yang dikabulkan? Tayyib. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan berikan hidayah bagi kita yang rajin berdoa, terus rajin berdoa, dan kita tahu posisi kita saat kita berdoa. Selanjutnya, bahwa saat kita belajar tentang masalah takdir, tujuan utamanya adalah memahami hikmah, bahwa semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya dan didasari oleh ilmu. Semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya dan didasari oleh ilmu. Karena tidak ada perbuatan Allah yang dilakukan serampangan, asal-asalan. Semua perbuatan Allah didasari oleh ilmu dan hikmah, walaupun tidak semuanya kita tahu. Nah, kalaupun kita nggak tahu hikmahnya, Pak, ya sudah, jangan memaksakan diri. Ini kenapa sih kok kayak gini? Kenapa? Apa hikmahnya kayak gini? Apakah semuanya kau harus tahu? Kalau semua rahasia Allah kau harus tahu, berarti kau adalah orang yang maha berilmu. Maka tidak semua yang Allah rahasiakan makhluk harus tahu. Ada banyak hal di mana makhluk tidak tahu, dan dia perlu sadar kamu ini makhluk, dan tidak semua apa yang diilmui oleh Allah harus kau ketahui. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada orang yang bisa mengetahui ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi ilmu ini dikasih oleh Allah. Ilmu Allah 100% dikasihkan oleh Allah kepada hambanya sekian persen, sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka kalau dia ingin minta semuanya, lah terus kamu nanti sama Allah pengetahuannya sama. Tidak mungkin dan tidak boleh seperti itu. Makanya terkadang kita tahu misalnya ada sebuah takdir tertentu, Pak, ini hikmahnya apa ya Pak? Yang ini diberi hidayah sehingga beriman, yang ini tidak diberi hidayah, padahal sama-sama orang baik. Ya, Allah takdirkan ini dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah, pasti ada hikmahnya. Terus apa hikmahnya? Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu, tapi pasti akan ada hikmahnya. Pasti di situ ada hikmahnya, meskipun kita nggak tahu. Contoh sederhana ya, seorang pasien setelah berobat ke dokter, lalu divonis oleh dokter, Bapak harus diamputasi. Pasiennya nggak terima, Pak dokter, saya nggak mau diamputasi. Ya sudah, kalau Bapak nggak mau diamputasi, beresiko ini, nanti akan menjalar ke anggota badan yang lain, bahkan Bapak bisa hilang nyawa. Kalau begitu tolong dokter jelaskan dulu ke saya, biar saya yakin dengan keputusan saya. Nah, dijelaskan sama dokter,
Waktu dokter menjelaskan pakai integral pangkat 5, diferensial pangkat 10 gitu ya Pak dokter. Pasiennya bingung. Wah, saya nggak ngerti Pak dokter. Sebagai pasien yang baik, dia pasrahkan ke dokter atau tetap ngeyel? Hah? Sebagai pasien yang baik, kalau dia pengen selamat, dia akan serahkan kepada yang lebih berilmu. Maka seorang hamba dengan hamba dalam urusan ilmu saja, saya nggak tahu, ya sudahlah, saya serahkan ke kamu yang lebih tahu. Itu hamba dengan makhluk. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Khalik? Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu ya. Sehingga bagian yang ini kenapa sih? Apakah semuanya harus dijawab? Apakah pertanyaan kenapa semuanya harus dijawab? Ada bagian yang kita nggak tahu, ya sudah, bagian dari hikmah Allah rahasiakan itu. Pak, kenapa Allah rahasiakan Ya'juj dan Ma'juj itu berada? Kalau diberitahu kan sebelum mereka keluar kita bom aja Pak sekalian. Sehingga kita kirim misalnya rudal untuk membinasakan mereka biar nanti nggak keluar di akhir zaman. Ya mustahil. Allah rahasiakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti akan Allah keluarkan di akhir zaman. Usaha apapun yang dilakukan oleh manusia mustahil untuk bisa menemukannya. Sebab itu menjadi rahasia Allah dan menjadi bagian dari tanda akhir zaman. Baik, disinilah kita diajari adab. Bagian yang kita nggak tahu dan tidak ada jalan untuk tahu, gak usah kepo, serahkan kepada ilmu Allah. Ada sebagian orang yang terlalu kepo dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, toha, dan seterusnya. Itu apa sih Pak maknanya Pak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ngapain Allah turunin kalau nggak ada maknanya? Apa manfaatnya diturunkan kalau manusia nggak tahu maknanya? Katanya kalau diturunkan itu biar tahu maknanya. Ya kalau Bapak bertanya hikmah, Bapak bertanya manfaat, kenapa diturunkan? Ayat ini diturunkan dan tidak Allah jelaskan bagaimana maknanya sebagai bukti bahwa kita ini terbatas ilmunya. Bahwa kita ini terbatas ilmunya. Bagian ini saja kamu nggak tahu dan masih banyak yang kamu tidak tahu. Maka bedakan antara tafsir dan hikmah. Bisa jadi kita nggak tahu tafsirnya. Ini tafsirnya apa sih? Nggak tahu. Terus hikmahnya, ada hikmahnya. Hikmahnya huruful muqatta'ah itu untuk memberi tantangan kepada orang musyrik. Quran yang dibawa Muhammad itu tidak ada huruf baru. Semua hurufnya kalian kenal. Sehingga saat mereka ditantang buat Al-Quran atau buat kalimat yang semisal dengan Quran, bisa nggak? Bisa nggak mereka menerima tantangan itu? Nggak bisa. Mereka tidak berani atau tidak sanggup menerima tantangan itu. Padahal mereka orang Arab yang dikenal fasih dalam berbahasa Arab, pintar bikin syair dan seterusnya. Tapi mereka nuduh Quran buatan Muhammad dan mereka mengakui Quran indah luar biasa. Tapi saat mereka diminta, ditantang oleh Allah buat yang semisal dengan Quran walaupun cuma satu surat, nggak berhasil. Oh, mungkin ada huruf baru di Quran yang dipakai oleh Muhammad, makanya kita kalah. Nggak ada. Cari, nggak ada huruf baru dalam Al-Quran. Huruful muqatta'ah itu sebagai bukti. Huruf yang ada dalam Quran seperti huruf yang kalian kenal. Nggak ada huruf baru dan nggak ada kata baru. Semuanya kalian kenal. Tapi keindahan susunannya luar biasa, diakui oleh semuanya. Baik, di bagian itulah kita diajari. Ilmu kita terbatas, maka dalam urusan takdir yang kita nggak tahu hikmahnya, serahkan kepada Allah. Selanjutnya, tujuan kita belajar takdir adalah agar ketika kita dapat nikmat kita tidak ujub, dan agar ketika kita dapat musibah kita tidak terlalu sedih. Saya ulang ya. Tujuan besar kita belajar takdir adalah agar di saat kita dapat nikmat kita tidak apa? Ujub.
sehingga kita tidak merasa itu karena kelebihan kita, karena kehebatan kita, tapi kita mengakui ini semuanya karena Allah. Di saat yang sama ketika kita dapat musibah, agar kita tidak terlalu sedih. Ini ketetapan Allah, dan pasti di balik ini ada hikmahnya, walaupun saat ini kita nggak tahu. Allah ajarkan ini di surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian di muka bumi maupun yang menimpa jiwa kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa ketika sedang dapat musibah, dan agar kalian tidak bangga dan ujub ketika dapat nikmat. Itu tujuan besar yang paling asasi kenapa kita perlu belajar masalah takdir, biar bisa ngatur suasana batin, agar hatimu itu lebih nyaman dan tenang saat kau sedang menerima takdir Allah. Saya kasih ilustrasinya. Di sini titik manusia, dia punya rencana. Semua kita pasti punya rencana. Lalu kita melakukan usaha untuk mewujudkan rencana itu. Sudah? Saat kita berusaha mewujudkan rencana itu, terus kita berhasil. Saat kita berhasil, kita diajarkan untuk apa? Bersyukur. Bersyukur itu hakikatnya apa, Pak? Mengembalikan keberhasilan ini kepada Allah. Ini semuanya murni karena pemberian Allah, bukan karena kehebatanku. Maka dengan syukur, orang akan terhalang agar dia tidak ujub, karena dia tahu ini bukan karena kehebatannya, tapi murni karena karunia dari Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya keberhasilan. Ini murni karena pemberian Allah. Dan itulah sikap yang diajarkan oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam. Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau membuat sayembara kepada seluruh pasukannya. May ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang sanggup untuk memindahkan singgasana Bilqis sebelum mereka datang ke sini untuk masuk Islam? Maka satu persatu para rakyatnya, mulai dari siapa? Jin Ifrit, aku mampu mendatangkannya sebelum anda berdiri. Kemudian ada orang yang berilmu, qala alladziina utul kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku mampu untuk mendatangkannya sebelum anda selesai berkedip. Falamma ra'ahu mustaqiran inda. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, apa yang beliau ucapkan? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini murni karunia dari Allah. Allah hendak mengujiku, apakah aku bisa jadi orang bersyukur ataukah jadi orang kufur. Nah itu contoh ya. Setelah berhasil, dia bilang apa? Ini murni karena Allah. Sehingga hakikat dari syukur adalah i'tiraful qalbi bi annahu minallah. Hati ini mengakui bahwa nikmat ini murni dari Allah, bukan karena kehebatannya. Baik, dengan cara demikian orang tidak ujub. Yang kedua, di saat orang sedang melakukan upaya untuk mewujudkan harapannya, ternyata gagal. Nah, saat gagal, kita diajarkan untuk apa? Diajarkan untuk apa? Sabar. Tujuannya apa? Kita diajarkan untuk sabar agar kita tidak tenggelam dalam kesedihan, sehingga muncul emosi. Saat muncul emosi, akhirnya akal nggak bisa diajak untuk berpikir. Isinya cuma grundel, marah, emosi, sedih, yang itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka kita diajari untuk sabar. Terus gimana Pak caranya biar kita bisa sabar? Nabi SAW ajarkan, satu, kembalikan itu kepada takdir. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala.
Ini sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, udah mau gimana lagi? Allah sudah takdirkan gini, nggak mungkin saya bisa menghindar. Ini ya sudahlah, gagal sudah gagal. Ini sudah menjadi takdir Allah. Sudah. Yang kedua, jangan dikenang kegagalan, itu jangan dikenang. Mengenang kegagalan berarti Anda mundur ke belakang. Maka pikiran hanya akan berputar dalam masalah berpikir kembali kesedihan di masa silam, dan itu nggak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan wala taqulu law, jangan mengatakan andaikan, fa innaha taftahu abwaabasy syaitan, karena berandai-andai itu membuka pintu setan. Coba andaikan tadi nggak kayak gini, kan nggak terjadi kayak gini. Andaikan nggak kayak gini, kan nggak terjadi kayak gini. Itu mengenang kesedihan, akhirnya makin sedih, makin emosi. Jangan ucapkan andaikan, membuka pintu setan, membuat kamu makin sedih sehingga tenggelam dalam kesedihan. Makanya kita diajarkan nikmat itu disebut, musibah dilupakan. Sehingga jangan jadi orang yang suka gersulo apa Pak? Gampang ngeluh, gampang protes, gampang berandai-andai. Coba andaikan kayak gini, kan nggak terjadi kayak gini. Kamu tahu dari mana? Misalnya pengandaian kamu itu diwujudkan, apakah kamu bisa menjamin akan berhasil? Enggak juga, kita nggak tahu. Ya sudahlah, kembalikan. Ini sudah menjadi takdir Allah. Manusia bisa berencana, bisa berusaha, tapi hasil Allah yang tetapkan. Paham ya? Nah, kalau sudah dikembalikan kepada takdir, orang akan bisa ngelerem, nggak emosi. Ketika nggak emosi, akal bisa berfungsi untuk mencari solusi. Nah, di saat itulah dia masih bisa berpikir. Contoh sederhana, seorang suami bersama istrinya melakukan perjalanan. Dia akan berangkat dari rumah menuju titik A. Diprediksi acaranya dimulai jam 11 siang, sehingga diharapkan nanti dia bisa datang jam setengah 11, berangkat dari rumah jam 9. Baik. Ketika keluar rumah, mereka berangkat bareng. Kemudian ketemu sebuah persimpangan. Terjadilah perbedaan pendapat. Suami usul belok kanan, istri usul belok kiri. Dah, debat ringan. Terjadi perdebatan ringan. Anggaplah nggak ada GPS ya. Pokoknya hanya berdasarkan insting saja. Terjadi debat ringan, akhirnya ya sudah ikut sopir aja, belok kanan, macet. Nah, udah terjebak macet panjang. Baik, saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira apa yang akan diucapkan oleh istri Anda? Satu, disalahin kenapa nggak ngikut istri ya? Tuh kan, jawabannya seragam semua. Tuh kan, kayak gitu nggak Pak? Sabar Pak ya. Itu sudah jadi takdir Bapak ya. Ini nggak usah berandai-andai. Lalu istrinya bilang, coba andaikan bapak tadi ikut saya itu. Andaikan, dia bilang. Itu yang dilarang Nabi SAW. Gak usah berandai-andai. Ketika dia bilang andai tadi ikut bapak, kalau bapak tadi ikut saya coba, pasti gak kena macet. Dari mana kamu tahu? Sama-sama gak tahu takdir. Caranya gimana Pak biar gak emosi? Hah? Kalau dua orang ini bareng-bareng bilang, nah sudahlah ini sudah ditakdir Allah, kita nggak tahu takdir. Qadarullah wa masya'a, adem Pak. Tapi kalau mereka berantem, ini AC sudah full loh Pak ini Pak. Anginnya maksimal, suhunya dibuat paling rendah. Mobil yang dingin terasa. Kenapa?
karena dua orang ini berantem. Makanya Nabi SAW melarang, gak usah berandai-andai. Dia ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala, karena masing-masing tidak tahu takdir. Ini baru perjalanan yang pendek. Anda dalam rumah tangga sedang melaju ke perjalanan yang jauh lebih panjang untuk menentukan banyak hal yang perlu diputuskan suami istri, berkaitan dengan masalah pendidikan anak, berkaitan dengan masalah keputusan A, keputusan B, dan seterusnya. Dan pasti terjadilah sengketa, terjadi gesekan disebabkan karena beda pendapat. Kenapa bapak tidak ikut saya, kenapa ibu tidak ikut saya, andai sering terjadi. Kita diajarkan, kalau Anda mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala, ketika terjadi kegagalan, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Hatinya tenang. Sudah, kalau adem bisa mikir solusi. Nah, di saat suasana bisa mikir solusi, tenang Pak ya. Udah, ini sudah takdir Allah. Saya carikan solusi. Telepon patwal. Ada solusinya enggak? Ada solusinya. Wallahu a'lam. Nah, disitulah pengaruh besar ketika seorang hamba dia paham tentang konsep masalah takdir. Di saat dia mengalami kegagalan, dia kembalikan itu kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Apakah memang Allah takdirkan kalau dia mati bunuh diri? Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan takdir Allah. Itu prinsip ya. Siapa yang mati kafir, yang mati bunuh diri, semuanya juga Allah tetapkan. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan tadi. Nah, kenapa Pak kok dia ditakdirkan mati bunuh diri? Apa enggak kasihan? Ya pasti ada sebabnya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang dilakukan secara serampangan asal-asalan. Allah mendasari perbuatannya dengan ilmu dan hikmah. Terus apa hikmahnya? Ya kita tidak tahu. Allah tahu rahasia di balik itu. Mungkin dia punya dosa yang kita nggak tahu, kemudian dengan sebab dosa itu dia diberi oleh Allah hukuman dalam bentuk akhir hidup yang nggak baik. Dan Allah tahu lahir batin hamba, sehingga mungkin dia punya kondisi batin yang nggak sehat, ya. Kemudian tidak menerima ketetapan Allah, lalu Allah hukum dengan Allah jadikan matinya mati tercela seperti mati bunuh diri. Intinya semuanya pasti ada sebabnya. Ada satu pelajaran terkait kematian Abu Talib. Abu Talib sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan banyak memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, sampai pada saat proses pemboikotan kaum muslimin. Kaum muslimin pernah diboikot waktu di Mekah ya. Lalu mereka tinggal di mana? Di kebun milik Abu Talib, namanya Syi'ab. Syi'ab itu pertemuan dua bukit. Ada bukit kecil. Nah, di antara bukit ini namanya Syi'ab. Lalu Rasulullah SAW kalau tidur di malam hari itu diikuti oleh Abu Talib. Di mana Nabi Muhammad tidur? Di sini.
Maka dia perintahkan anak-anaknya, pindahkan Nabi Muhammad SAW, pindahkan Muhammad, kalian gantikan. Karena beliau takut, Abu Thalib khawatir ada yang mengintai di kalangan orang musyrik. Ketika tahu di mana Nabi Muhammad SAW tidur, bisa jadi dipanah. Maka oleh Abu Thalib diminta anaknya untuk menggantikan. Dia lebih siap kehilangan anaknya daripada kehilangan keponakannya. Tapi Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Menganut ajaran Abdul Muthalib, bertahan pada ajaran paganisme. Sampai ada ungkapan, An-Nabiyyu arada Abu Thalib, wallahu yuridu Salman. Nabi SAW berharap Abu Thalib yang dapat hidayah, tapi Allah menghendaki Salman yang dapat hidayah. Sehingga ketika Salman yang dapat hidayah, Salman yang masuk Islam. Dan ada yang bilang dua orang ini seusia. Salman dengan Abu Thalib itu kurang lebih seusia. Salman tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Berasal dari tempat yang jauh dari Persia. Secara geografis jauh dari Nabi SAW. Secara hubungan nasab gak ada hubungannya sama sekali. Tapi Salman dikasih hidayah dan Abu Thalib gak dikasih hidayah. Apa jasa Salman kepada Rasulullah SAW sehingga dia dikasih hidayah? Sementara jasanya Abu Thalib banyak sekali dan Allah nggak ngasih hidayah. Ada hikmah di balik itu. Dibahas oleh para ulama. Kenapa kok sampai demikian? Nah, salah satunya di antara hikmah yang mereka jelaskan, Abu Thalib itu terlalu bangga dengan nasab. Sehingga saat Abu Thalib ditanya, "Man anta?" "Ana Abu Thalib al-Qurashi." Saya Abu Thalib keturunan Quraisy. "Ibnu man anta?" "Ibnu Abdul Muttalib." Saya putra dari Abdul Muttalib bin Hashim. Dibanggakan dengan nasabnya, keturunan Quraisynya dan seterusnya. Sementara Salman orangnya tawadhu. Ditanya, "Kamu siapa?" "Ana Muslim." "Kamu putranya siapa?" "Ana Ibnul Islam." "Saya anak Muslim." Nggak ada yang perlu saya banggakan, baik nama maupun asal, dari mana saya berada. Sehingga yang penting adalah saya adalah hamba Allah, saya Muslim dan saya ingin jadi Muslim yang baik. Maka Allah kasih hidayah Salman dan Allah tidak kasih hidayah Abu Thalib. Nah, itu contohnya. Yang mungkin kita nggak tahu di balik itu ada orang kafir yang lain juga sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita ditanya tentang amalan ibadah yang tidak ada dalilnya? Kalau Bapak ditanya tentang amalan ibadah yang tidak ada dalilnya, minta dia untuk tanya kepada Ustaz. Silakan Bapak tanya ke Ustaz, mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detail. Jadi biar jawabannya lebih selamat ya. Daripada nanti Anda jawab malah keliru dan bisa bikin permusuhan di antara sesama. Ini banyak pertanyaan di luar tema. Ada pertanyaan waris. Oh, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkadang di saat kehidupan ekonomi yang sedang kondisi terpuruk, qadarullah musibah datang bertubi-tubi. Kadang hal tersebut membuat kita sangat sedih dan hampir putus asa. Namun alhamdulillah kami langsung beristighfar dan beribadah seperti biasa agar kita tetap bertawakal kepada Allah. Apakah perasaan yang anak alami wajar ataukah termasuk sikap yang berlebihan terhadap takdir? Mohon nasihatnya agar saya tidak salah dalam melangkah. Baik. Kalau orang merasa sedih ketika mendapatkan takdir yang kurang menyenangkan bagi dia, boleh atau tidak? Boleh. Boleh dia merasa sedih. Tapi jengkel dan tidak terima ini beda lagi. Sedih dengan nggak terima itu berbeda. Ada anak dihukum sama orang tuanya. Orang tuanya, anaknya sudah dewasa.
Misalnya usia 30 tahun, 40 tahun, dan dia ingin jadi anak berbakti, dipukul sama bapaknya. Apakah dia jengkel sama bapaknya? Tidak. Apakah dia sedih? Sedih. Dia sedih, kenapa bapak mukul saya? Saya tidak bersalah. Tapi dia tetap jaga hormat kepada bapaknya, dia tetap sopan santun kepada bapaknya, sehingga dia tidak meluapkan rasa jengkel, rasa emosi kepada bapaknya. Karena dia ingin jadi anak yang berbakti. Dipukul bapaknya, dia ketawa, dia tersenyum, karena sudah dewasa. Beda dengan anak kecil ya, yang nggak ngerti tentang itu. Dipukul melawan dia, karena dia masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, ketika dipukul, dia akan terus ngaku salah, walaupun bisa jadi yang salah bapaknya. Baik, sehingga sebatas sedih boleh, tapi ketika nggak terima, menampakkan jengkel, emosi, ini dilarang. Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepada sang hamba. Fa in radiya falahu ridha. Kalau hamba ini ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa in sakhita falahu sukh. Kalau hamba ini murka, marah, emosi, maka Allah akan murka kepadanya. Sehingga Allah tahu batin kita, maka saat kita diuji dengan aneka keburukan, jangan emosi. Sedih boleh, tapi jangan marah. Sedih sama marah beda atau sama? Beda. Ada seorang ibu sedih anaknya nakal, tapi dia nggak memarahi anaknya karena masih kecil. Beda ya. Sehingga dia mungkin sedih, kenapa anak saya nggak masuk sekolah, tapi dia nggak memarahi anaknya karena dia tahu ini masih anak-anak, butuh bimbingan. Maka marah dengan sedih dua hal yang berbeda. Anda boleh sedih, tapi Anda tidak boleh marah. Kemudian cara agar Anda bisa lebih teguh dan lebih kuat ketika menghadapi musibah, baca kisah-kisah orang soleh masa silam yang ujiannya jauh lebih berat dibandingkan apa yang Anda alami. Ada banyak cerita tentang bagaimana ujian orang-orang soleh masa silam yang mereka lebih soleh dibandingkan Anda, ibadahnya lebih banyak daripada Anda, ketaatannya lebih maksimal dibandingkan kita, tapi Allah kasih ujian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ingat-ingat nikmat yang lain yang membuat Anda lebih bisa bersyukur. Alhamdulillah saya masih punya ini, saya masih punya ini. Dengan mengingat nikmat-nikmat itu akan melupakan kesedihan dari musibah yang Anda alami. Anda masih punya iman, walhamdulillah. Anda masih sehat, walhamdulillah. Anda masih punya pikiran yang normal, alhamdulillah. Dari nikmat-nikmat itu Anda ingat-ingat. Dengan mengingat nikmat melupakan musibah. Pada saat peristiwa perang Uhud, kabar bahwa Nabi SAW terbunuh sampai di Madinah. Uhud dengan kota Madinah berapa jauh? Kurang lebih hanya 3 kilo. Sehingga dalam peristiwa perang Uhud terdengar kabar Nabi SAW wafat. Pak, suasana perang Pak, orang kan carut marut di mana-mana, sehingga berita di sini nyebrang sampai sana kita tidak tahu, buktinya mana tidak tahu. Karena kacau balau, suasana orang ada di mana. Sama misalnya Anda di sini aja ya, tiba-tiba sudut sana nggak dengar yang terjadi di sudut sana, apalagi kalau kacau balau. Jumlah sahabat kurang lebih 700 orang yang ikut perang, sehingga tidak semuanya tahu bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Tidak semuanya tahu. Maka di antara pasukan para sahabat ada yang bingung, dia betul nggak Nabi SAW wafat? Karena dia nggak lihat Nabi ada di mana. Sebab jumlah mereka banyak dan terpencar di banyak tempat. Sampai berita itu tiba di kota Madinah. Seusai perang pasukan pulang. Ada seorang wanita yang menunggu di depan gerbang Madinah, di depan kampung. Setiap kali ketemu orang, dia tanya gimana nasib Rasulullah SAW. Terus dia diberi kabar, suamimu meninggal. Wanita ini tanya lagi, kalau Rasulullah SAW gimana? Orang kedua bilang, bapakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Terus bagaimana dengan Rasulullah SAW?
Orang ketika mengatakan kakak laki-laki kamu meninggal, kaifa bi Rasulillah, terus Rasulullah SAW gimana keadaannya? Sampai ada berita Nabi SAW selamat. Nabi SAW selamat. Apa kata wanita ini? Kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda selamat, bagiku itu kecil. Kehilangan suami, bapak dan kakak dalam waktu bersamaan. Tapi ketika dia mendengar Nabi SAW masih hidup, bagi saya kecil semua musibah itu. Masya Allah. Padahal ini kan 3 laki-laki yang jadi sandaran bagi wanita ya. Sehingga mungkin orang akan stres kalau ditinggalkan 3 orang ini bersama dalam waktu yang sama. Tapi wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Bagiku sepanjang engkau wahai Rasulullah masih hidup, musibah di hadapanku itu kecil. Nah, itu cara agar kita ketika dapat musibah tidak terlalu sedih. Anda ingat bagian nikmat apa yang masih bisa dikenang. Pasangan saya pernah mengkhianati rumah tangga. Saya memaafkan dan berusaha menerima. Alhamdulillah berubah dan bertaubat. Sering di waktu-waktu mustajab saya mendoakan agar beliau diampuni dan dijauhkan dari musibah dan doa kebaikan yang lainnya. Tapi bersamaan dengan itu justru pasangan mendapatkan musibah, sakit, jatuh dan lain-lain. Agar tidak salah memahami takdir, mohon penjelasannya. Baik. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, maka di situ ada 2 kemungkinan. Pertama, musibah itu jadi kafarah baginya, sehingga dengan musibah itu dosa-dosanya akan berkurang. Atau yang kedua, musibah itu akan meninggikan derajatnya di surga, sehingga menambah pahala untuknya. Maka pada saat Anda berdoa kepada Allah semoga pasangan Anda ini diampuni dosanya, kemudian Allah wujudkan dalam bentuk dia kena musibah, dosa-dosanya gugur, rontok disebabkan karena musibah yang dia alami, berarti doa Anda mustajab. Berarti salah doa Pak saya ini Pak. Salah doa enggak? Hah? Tidak, Anda tidak salah dalam berdoa. Memohon kepada Allah agar suami kita diampuni, atau suami Anda diampuni, istri kita diampuni, atau anak kita, keluarga kita dan seterusnya diampuni oleh Allah, itu bukan doa yang salah. Namun bagaimana cara Allah mengampuni hamba, terserah hamba, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu Anda tidak salah dalam berdoa. Dan selanjutnya banyak mohon kepada Allah keselamatan, agar Anda dan suami Anda diselamatkan oleh Allah, diberi kebaikan, dijauhkan dari masalah, baik masalah dalam urusan dunia maupun masalah dalam urusan agama. Ada satu doa yang penting untuk dirutinkan pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, sampai akhir doa. Kita mohon al-afwa, ampunan, dan kita minta al-afiyah, kondisi bebas dari masalah atau dikurangi masalahnya. Karena seorang hamba ketika masalahnya lebih ringan, mudah-mudahan dia bisa lebih bertahan istiqomah. Karena ada banyak orang yang ketika dia diberi masalah besar, dia nggak bisa istiqomah, dia goyang, akhirnya sampai murtad, waliyadzubillah. Ada yang sampai berbuat maksiat, dosa besar dan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya mendonorkan ASI dalam bentuk dikemas dalam botol. Apa hukum
anak yang mengonsumsi ASI dari donor ASI termasuk saudara sepersusuan dengan anak saya? Jawabannya termasuk. Sehingga menyusui anak itu tidak harus langsung didekap, bisa juga diberi dengan gelas atau dengan botol atau dengan yang lainnya, dan nanti statusnya sama sebagai anak persusuan dan saudara sepersusuan bagi anak-anak Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama, salat tahajud setelah salat isya atau sepertiga malam? Kalau saya salatnya di sepertiga malam, saya harus bergadang karena jika tidur malam tidak terbangun, dan ini menyebabkan salat subuh jadi masbuk. Baik, masing-masing orang bisa mengukur diri. Dan terkait qiyamul lail, kita diberi pilihan sepanjang rentang dari isya sampai subuh. Di awal malam boleh, pertengahan malam boleh, akhir malam boleh. Meskipun yang afdol di situ ada dua pertimbangan. Yang afdol ada dua pertimbangan. Pertama, bagi mereka yang yakin bisa bangun malam, ini dia ringan untuk bangun malam, dimudahkan untuk bangun malam, maka sebaiknya qiyamul lail dilakukan di akhir malam. Karena itu waktu yang mustajab, waktu di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, bagi mereka yang nggak yakin, sehingga kalau bangun tahajud selalu gagal, ya, sudah punya rencana Pak, tapi gagal terus. Alarm sudah dinyalakan, begitu nyala matiin, terus tidur lagi. Terus kalau kayak gitu gimana? Ya sudah, berarti Anda cocoknya sholat witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur atau selesai sholat isya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama dilakukan setelah isya, yang kedua sebelum tidur, yang ketiga di sepertiga malam. Urutannya sesuai dengan urutan dari belakang. Yang paling afdol di sepertiga malam. Kemudian berikutnya sebelum tidur, berikutnya setelah sholat isya. Dan Anda silahkan tentukan mana yang kira-kira membuat Anda paling lebih nyaman dan bisa dilakukan secara istiqomah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana kalau mengancam subuh? Kalau mengancam sholat subuh, maka jangan sampai terlalu capek sehingga Anda harus pastikan sholat subuhnya sempurna, dapat qobliyah subuh, tidak ketinggalan rakaat, itu sempurna. Akan sangat disayangkan kalau memperjuangkan sunnah tapi menggeser yang wajib. Sayang ya, lebih baik memperjuangkan yang wajib dilakukan sempurna walaupun yang sunnah kurang sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah order Grab di masjid? Ya, yang bagus Anda keluar dulu, selesai order masuk lagi, nunggu Grabnya datang sambil dengerin kajian ya. Sehingga transaksinya tidak dilakukan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat emas atau perak dihitung dari harga beli atau harga jual? Yang lebih mahal yang mana? Harga yang lebih mahal yang mana? Jual. Antam menjual dengan antam beli, mahal mana? Jual. Yang lebih mahal harga jual. Jadi Anda cek harga emas antara ini sampai harga jual sekian, harga beli sekian, yang lebih mahal Anda gunakan yang lebih mahal, sehingga punya emas
100 gram dikalikan harga yang lebih mahal. Kok bisa Pak yang lebih mahal? Agar zakatnya lebih banyak, sehingga yang dikeluarkan lebih banyak. Menggunakan nilai harga saat bayar zakat atau saat pertama beli, saat bayar. Sehingga kalau selisih setahun harga emas naik, maka nanti zakat Anda lebih besar karena menggunakan harga saat bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip dagangan di kantin, tapi hasil penjualan yang saya terima tidak penuh karena uangnya dipakai modal kantin. Selebihnya diganti besok. Mohon penjelasannya. Ya kalau Anda ridho nggak apa-apa. Itu duit Anda yang dipinjam sama orang. Kalau Bapak ridho nggak masalah. Tapi kalau Bapak tidak ridho, ya minta agar segera dikembalikan. Karena barangnya sudah laku, berarti harusnya duitnya sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berprofesi sebagai jasa pembuat web. Hukum menampilkan makhluk hidup, semisal foto orang pada suatu web, bagaimana kita menyampaikan kepada klien kita terhadap hukum tersebut? Ulama beda pendapat. Pertama begini, jika Anda tidak terlibat dalam pembuatan gambar, jadi bukan Anda yang bikin gambar, cuma nempel saja. Ini ada foto, Anda tempel di situ. Di web, foto-foto kegiatan atau foto-foto pemilik web. Boleh nggak Pak naruh gambar di situ? Pertama, Anda bukan orang yang gambar. Itu bukan gambar tangan atau gambar sketsa. Yang kedua, foto itu foto data. Foto data lebih ringan konsekuensinya daripada foto selain data, karena foto data itu dibutuhkan. Ini bukti kegiatan kami. Misalnya donatur minta tolong dong fotoin kegiatan buka bersama, difotoin, boleh nggak? Nah itu foto data. Orang jualan binatang ternak, jualan kambing, jualan sapi, nempel gambarnya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Foto data, sehingga butuh bukti gambarnya kayak gini. Nah ini foto gambar makhluk hidup. Ya, kalau nggak ada fotonya, gimana orang tahu ukuran kambingnya, warna kambingnya, nggak tahu. Maka foto data tidak masalah. Kemudian yang ketiga, kalau itu bukan foto data, apakah boleh ditempel di situ? Ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan wallahu a'lam, ini masuk dalam ranah khilaf di antara para ulama. Beberapa masyayikh di web pribadi beliau ada foto beliau, dan mereka masyayikh Ahlussunnah. Misalnya salah satunya Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah, menantunya Syekh Utsaimin. Di webnya ada foto beliau. Dan beberapa dokter yang lain, para masyayikh yang lain Ahlussunnah, di webnya ada foto beliau. Sehingga insya Allah dalam hal ini masih di ranah khilaf. Kecuali kalau foto aurat, ini beda lagi ya. Ini masalah menyebarkan aurat. Wallahu a'lam. Gimana? Bacaan salat. Mau tanya kenapa ada misalkan di bacaan tasyahud kan assalamualaikum bacaan Nabi kan pakai domainnya kata ganti orang kedua ya. Tapi kenapa di bacaan lain misalkan sami Allah liman hamidah itu kan kata ganti orang ketiga untuk Allah, misalkan subhanallahil a'la wa bihamdihi. Nah, kenapa untuk Muhammad malah dikasihnya kata ganti orang kedua, tapi kalau Allah kata ganti orang ketiga? Ada yang bertanya tentang bacaan salat. Mengapa pujian kita kepada Allah ketika salat kita menggunakan kata ganti orang ketiga, tapi saat kita memberi salam untuk Nabi SAW kita menggunakan kata ganti orang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sebenarnya tidak semua bacaan kita untuk Allah pakai kata ketiga. Ada yang pakai kata kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga mengenai penggunaan kata ganti kedua, ketiga, kita mengikuti panduan yang ada. Lalu kenapa dalam salam untuk Nabi kita pakai kata ganti assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Nabi? Ini yang disebut dengan quwwatul istihdar, menghadirkan perasaan seolah-olah kita sedang menyampaikan salam kepada beliau, walaupun beliau tidak ada di hadapan kita, kita jauh dari beliau. Udah? Sehingga beliau mengajarkan ketika memberikan salam diucapkan dengan kalimat assalamu alayka ayuhan nabi. Sehingga quwwatul istihdar itu akan membuat orang merasa saya sedang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama misalnya orang berada di tempat yang jauh dari orang tuanya, tapi dia menulis sesuatu untuk orang tuanya pakai kata ganti Anda atau Bapak, Ibu, padahal orang tuanya tidak ada di hadapannya. Sehingga boleh-boleh saja menggunakan kata ganti orang kedua walaupun yang bersangkutan berada di tempat yang jauh. Dan salam itu ditujukan kepada yang lebih dekat pada asalnya, lalu baru setelah itu ditujukan kepada yang jauh. Maka setelah kita beri salam untuk Nabi SAW, kita beri salam untuk seluruh kaum muslimin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan kalau kita memberikan salam seperti ini, maka mencakup semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Karena dulu para sahabat ketika memberi salam saat sholat, mereka nyebut nama. Assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Umar, assalamu ala fulan, ala fulan. Lalu digantikan oleh Nabi SAW pakai kalimat itu. Jadi di situ redaksinya atas ajaran Nabi SAW. Yang kedua hikmahnya untuk quwwatul istihdar, dan yang ketiga di situ ada urutan memberi salam untuk beliau, lalu untuk kita dan untuk seluruh umat manusia yang muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.